yang beranggotakan 1. Lusvanudin, 2. Nuri Oktapratiwi, 3. Nurfatika Rohmah, 4. Putri Wulandari, 5. Wulandari. Tipoid merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang banyak dijumpai secara luas berbagai negara berkembang, terutama yang terletak di daerah tropis dan subtropis. Gejala yang muncul 1-3 minggu setelah terkena dan mungkin ringan atau berat. Gejala meliputi demam tinggi atau hipertermia, naik turun pagi hari dan meningkat pada sore hari dan malam hari. Sakit kepala, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, sembelit atau diare, disertai bintik-bintik pada di dada dan pembesaran limpa dan hati. 2. Etiologi tipoid yaitu disebabkan oleh bakteri Salmonella paratipi A, tipe A, B, dan C, termasuk Jesus Salmonella, yang tergolong dalam famili Enterobacteriaceae. Salmonella tidak berkapsul gram dan suhu kamar, bahan limbah, bahan makanan kering, bahan pasir, dan tinja. Bakteri Salmonella 4 derajat Celcius. Mempunyai antikomatik karida yang gelum adalah protein yang labil terhadap panas. Dibacakan oleh rekan saya. Manifestasi klinis. Tipus abdominalis adalah demam lebih dari 7 hari. Adalah gejala yang paling menonjol. Demam ini bisa diikuti oleh gejala tidak khas lainnya seperti diare, anoreksia, dibanding dengan penderita dewasa. Masa inkubasi rata-rata 10-20 hari. Inflamasi gejala dan lesu, nyeri kepala, pusing, dan tidak bersemangat. Atau fisiologi. Masalah TB ke dalam tubuh manusia terkontaminasi. Kalau masalah berkembang biak, bila respon imun baik, maka dan selanjutnya ke lamina propria. Di lamina propria fagosit oleh sel-sel fagosit, terutama oleh makrofag. Kuman dapat hidup dan berkembangnya dibawa ke plak periosteum distal dan kemudian melalui darah atau mengakibatkan bakteri emia pertama yang asimptomatik dan menyebar ke seluruh organ retikular tubuh dan komplikasi.
komplikasi tifus abdomalis menurut Idrus 2020 dapat dibagi atas dua bagian, yaitu satu komplikasi intestinal tifus yang tidak membutuhkan transfusi darah. Perdarahan hebat dapat terjadi hingga penderita perdarahan akut darurat tidak ditegakkan bila terdapat perdarahan sebanyak 5 ml per kkBP per jam. Perfusi usus terjadi pada sekitar 3% dari penderita yang dirawat. Biasanya timbul pada minggu ketiga, namun dapat pula terjadi pada minggu pertama. Penderita tifus abdomalis dengan perforasi mengeluh nyeri perut yang hebat, terutama di kuadran kanan bawah yang kemudian menyebar ke seluruh perut. Tanda perforasi lainnya adalah nadi cepat, tekanan darah turun, dan bahkan sampai shock. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 6. Penata laksanaan. Yang pertama, istirahat dan perawatan profesional bertujuan untuk mencegah komplikasi dengan perawatan sepenuhnya di tempat yang akan membantu dan mempercepat penyembuhan. 2. Diet dan terapi penunjang. Diet merupakan hal yang cukup penting dalam proses penyembuhan demam tifoid karena makanan yang kurang akan menurunkan keadaan umum dan gizi penderita akan semakin turun dan proses penyembuhannya akan menjadi semakin lama. 3. Pemberian antibiotik. Pemberian obat-obatan kontrimokazol, ampicillin, dan amokawatan. Yang pertama, pengkajian. Identikutin pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Hal ini penting untuk membedakan klien. B. Keluhan utama merupakan keluhan klien atau keluarga yang menyebabkan penderita mencari pertolongan. Pada penderita tifus abdominalis, keluhan utamanya adalah demam yang berlangsung 1 minggu serta rasa tidak enak di perut. C. Riwayat penyakit sekarang merupakan riwayat mulainya sakit hingga penderita masuk rumah sakit, riwayat pengobatan yang telah diberikan. D. Riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit lalu merupakan riwayat kesehatan sebelum saat ini, terutama yang berhubungan dengan sakitnya yang sekarang. Yang perlu dikaji adalah apakah klien dulu pernah menderita suatu penyakit yang serius sehingga dapat mendukung timbulnya penyakit yang sekarang. Riwayat penyakit keluarga berguna untuk mengetahui apakah atau sedang menderita penyakit atau keluhan yang dapat mempengaruhi klien. Selanjutnya akan dibacakan saya. Masalah yang sering terjadi. 1. Gangguan pemenuhan nutrisi. 2. Diabetes, kurang rasa perawatan dari kebutuhan tubuh dengan makan. Aziz Alimul Hidayat. 2. Peningkatan suhu tubuh, hipertermi, berhubungan dengan resiko komplikasi berhubungan dengan adanya komplikasi lanjut dari tifus abdominalis. Aziz Alimul Hidayat 2006. Diagnosa keperawatan. Masalah yang sering terjadi. 1. Gangguan pemenuhan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. 3. Tindakan keperawatan. Ada 3 tahap dalam fase perencanaan, yaitu menentukan prioritas masalah keperawatan, menetapkan tujuan dan kriteria hasil, merumuskan rencana tindakan keperawatan, dan menetapkan rasional rencana tindakan keperawatan. Gangguan pemenuhan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan menurunnya nafsu makan. Tujuan kebutuhan nutrisi klien terpenuhi. Peningkatan suhu tubuh, hipertermi, berhubungan dengan proses infeksi Salmonella typhosa. Tujuan suhu tubuh dapat normal kembali. Resiko terjadi komplikasi berhubungan dengan adanya komplikasi lebih lanjut dari tifus abdominalis. Tujuan mencegah terjadinya
yang telah direncanakan, mencakup tindakan mandiri dan kolaborasi. Tindakan mandiri adalah tindakan keperawatan berdasarkan analisis dan kesimpulan perawat serta bukan atas petunjuk tenaga kesehatan lainnya. Tindakan kolaborasi adalah tindakan oleh hasil petunjuk bersama tegaskan Mihayani 2011. Evaluasi. Evaluasi adalah penilaian dengan cara membandingkan perubahan keadaan pasien, hasil yang tujuan dan kriteria hasil yang direncanakan. Tujuan dari evaluasi adalah mengakhiri rencana tindakan keperawatan, memodifikasi rencana tindakan keperawatan, dan meneruskan rencana tindakan keperawatan. Nikmatur 2012. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kan metu cah. Terus ya.